Justru kita nggak bangga dengan amal perbuatan kita. Justru kita bangga dengan kemaksiatan kita. Justru bangga dengan meninggalkan sholat, membuat sakit hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita diberikan amanah anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita biarkan mereka sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita. Yang mana kita dulu rusak, kita memberikan kezaliman yang besar bahwa anak kita harus rusak juga seperti kita. Kezaliman yang dulu jangan berlaku juga kepada anak kita. Maka kita patut belajar, patut kita menuntut ilmu agar kenapa anak kita tidak seperti kita. Maka ini amanah yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW agar menjadi sifat pemalu ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ketiga Nabi Muhammad SAW bukan hanya beliau sabar, bukan hanya beliau pemalu, tapi beliau banyak disukai oleh orang. Ketika beliau nggak ada, dirindukan Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau ada, menyelesaikan masalah. Itu Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang ketika orang itu datang, mereka takut terhadap orang itu datang. Cepat simpan dompetmu, cepat simpan apapun, nanti ada yang hilang. Ini orang membuat ketakutan terhadap orang lain. Sedangkan Nabi Muhammad membuat kerinduan, membuat sesuatu yang baik. Begitu Nabi Muhammad berada di atas mimbar, dekat wafat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, apakah ada kalian yang pernah saya zalimi, pernah saya ambil uangnya, pernah saya ambil haknya, cepat balas kepada saya. Tiba-tiba dari belakang seorang sahabat yang jumlahnya 124.000 para sahabat, dari belakang seorang sahabat yang gemuk, yang besar, yang bernama Ukasyah, angkat tangan, ya Rasulullah, dulu saya pernah kau zalimi. Kapan itu? Begitu perang ya Rasul, barisan saya terlalu tinggi, terlalu maju, engkau pukul perut saya. Rasul dalam kondisi sakit pada waktu tersebut. Maka Rasul dikatakan, inzil ya Rasulullah, turun ya Rasulullah. Begitu turun Nabi Muhammad SAW, idrib ya Ukasyah, pukul wahai Ukasyah sekarang. Gak bisa ya Rasul, dulu engkau pukul saya pakai pecutan. Mana pecutan itu? Maka pecutan itu diambil, diberikan kepada Ukasyah pada saat tersebut. Begitu Nabi Muhammad mau dipukul, Ukasyah bilang apa? Ya Rasulullah, dulu engkau pukul saya nggak pakai baju, engkau tolong buka baju engkau sekarang. Saking sabarnya Nabi Muhammad mendidik kepada sahabatnya. Bukan dia katakan sudah nggak ngambekan, jangan seperti itu. Nggak gampang ngambekan seperti itu. Maka Rasulullah SAW saking sabar beliau, sabar karena kenapa? Ketika orang sabar pasti ada hasil di depannya. Nggak mungkin bohong hasil orang yang sabar. Ketika hatinya dikeruk, Nabi Muhammad SAW justru buka baju beliau dan bayangan beliau nggak ada. Sahabat nunduk, didekati, diputar pecutan itu, justru Ukasyah melempar pecutan itu, memeluk perutnya Nabi Muhammad SAW, mencium penuh, sambil air matanya penuh di perutnya Ukasyah. Nada ya Ukasyah, apa ini Ukasyah yang kau lakukan? Apa ini yang kau lakukan ya Ukasyah? Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, aku tahu engkau ini sebentar lagi bakalan meninggalkan kami. Saya pingin jasad saya, kulit saya bersentuhan dengan kulit engkau ya Rasulullah. Dia buat rindu, buat kangen tuh Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang tidak jumpa dengan orang yang diidolakannya, siapapun itu. Kadang dia taruh fotonya, kadang dia taruh setel bajunya, dia ikuti. Maka ikuti sifatnya Nabi Muhammad SAW yang para nabi mengidolakan mereka. Semua rasul mengidolakan Nabi Muhammad. Sungguh aneh kita yang menjadi umatnya justru mengidolakan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para nabi mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat yaitu para malaikat mengatakan, ajaban kaifal ajab mimman naja kaifan naja. Sungguh aneh bagi umat terdahulu yang mereka bisa selamat masuk surga. Hebat betul. Karena kenapa? Justru di akhirat banyak pertanyaan. Kok bisa mereka masuk surga? Buat aneh para malaikat. Wa ajaban kaifal ajab mimman halak kaifal halak. Dan sungguh lebih mengherankan bagi kami, bagi umati Ahmad, umatnya Nabi Muhammad SAW, mimman halak kaifal halak, kalau mereka masuk neraka, wa qad hazu ni'matul uzma wa izzatul kubra, padahal dalam diri mereka sudah dianugerahi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka pesan saya kepada yang hadir, lihat apa sirah nabawiyah, contoh mereka, contoh Nabi Muhammad.
Biasakan keluarga kita tidur pakai wudhu, karena Nabi Muhammad gak pernah tidur gak pakai wudhu. Biasakan sebelum tidur sholat 2 rakaat atau sholat 3 rakaat, sholat witir. Nabi Muhammad tuh seperti itu. Biasakan keluar rumah yaitu baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Naik mobil ke kantor, duduk di meja kantor, buka Quran walaupun 1 ayat. Nanti kita lihat sesuatu, ada magnet, ada sifat Nabi Muhammad dalam diri kita, membuat orang iri terhadap diri kita. Keinginan kita akan diberikan sama Allah. Kenapa kok hidup kita berantakan sekarang? Karena kita jauh dari Allah dan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki cara bicara kita, perbaiki sifat kita, insya Allah Allah akan memuliakan kita. Dan Nabi Muhammad yang keempat, bukan hanya sabar, bukan hanya beliau pemalu, tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau ini pandai membayar jasa orang lain. Kalau sudah dibaiki Nabi Muhammad, tambah baik. Diburuki pun baik Nabi Muhammad. Begitu meninggal, ibu daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang mengasuh Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah binti Hasan binti Asad bin Hashim, pada saat tersebut meninggal dunia, belum turun dari kurung batangnya. Nabi Muhammad sendiri yang gali kuburnya, lalu tertidur di pemakaman kubur tersebut, lalu berbicara sama tanah tersebut, "Hadhi ummi, ini ibu saya, jangan dijepit, jangan diapa-apain, didoakan," sama Nabi Muhammad SAW. Maka orang, termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya, adalah ikut turun dalam liang lahat orang tuanya, ikut mendoakan orang tuanya, mendoakan orang tuanya agar tidak dihimpit menjadi kecelakaan besok di kubur nanti. Maka orang tua kita, mereka capek, mereka sebab kita ini ada sebab mereka. Maka apapun kebaikan selalu niatkan buat mereka. Supaya kenapa? Supaya juga mereka terlibat dalam pahala pada malam hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.